Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Gestia Rizal Faruk 0701052107 dari kelas S1 Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Biografi Ibnu Bajjah. Nama asli Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad ibni Yahya al-Sa'ih. Dalam dunia barat, nama beliau terkenal dengan nama Afim Pish. Ibnu Bajjah lahir pada abad 11 Masehi atau abad ke-5 Hijriah di kota Saragossa. Ibnu Bajjah termasuk seorang tokoh yang terkenal dalam sejarah filsafat Andalusia. Pada saat beliau sudah menjadi sarjana bahasa dan sastra Arab, Ibnu Bajjah sudah menguasai 12 ilmu pengetahuan. Para ahli sejarah mengakui dan memandang Ibnu Bajjah adalah seorang yang berpengetahuan luas dan mahir dalam berbagai ilmu. Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof Anij, tetapi beliau juga seseorang yang menguasai beberapa ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Pemikiran Ibnu Bajjah terdiri atas 8. Yang pertama, metafisika, ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada, al-maujudat, terbagi menjadi 2 bagian, yakni yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim materi, yang sifatnya finite, terbatas. Gerakan ini digerakkan oleh gerakan yang lain, yaitu penggerak yang tidak bergerak. Gerakan alam ini disebut jisim yang terbatas, yang digerakkan oleh akal, dan yang tidak bergerak disebut akal. Dan akal inilah yang disebut Allah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Para filosof muslim pun pada umumnya menyebut Allah itu akal. Yang kedua ialah materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk, as-surat. Pernyataan tersebut menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada bentuk, sedangkan bentuk bisa bereksistensi sendiri tanpa harus ada materi. Menurut Ibnu Bajjah, jika materi berbentuk, maka ia akan terbagi menjadi 2, yakni materi dan bentuk, begitu seterusnya. Menurut Ibnu Bajjah, bentuk-bentuk berkaitan terbagi menjadi 2, yaitu bentuk aktif dan akal. Yang ketiga ialah jiwa. Ibnu Bajjah berpendapat setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Adapun jiwa adalah penggerak bagi manusia. Dan ada 2 jenis alat penggerak jiwa, yakni alat jasmaniyah dan alat rohaniyah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani yang akan kekal setelah mati. Di akhirat, jiwa akan menerima pembalasan, baik berupa kesenangan surga maupun siksaan neraka. Yang keempat, akal dan makrifat, pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh seorang manusia. Beliau juga berpendapat bahwa makrifat adalah pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini satu-satunya sarana yang melalui kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Beliau berpendapat akal manusia yang paling jauh adalah akal pertama, dan seseorang yang dapat mencapai puncak makrifat dan melebur diri, akal fa'al atau akal aktif, jika seseorang tersebut sudah terlepas dari sifat kerendahan dan keburukan masyarakat, serta sudah dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh makrifat dan ilmu sebesar mungkin, dan telah bisa memenangkan segi pikiran dirinya atas pikiran hewaninya. Yang kelima yaitu akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang kedua, perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemajuan yang bersih dan tinggi. Bagian-bagian ini disebut dengan perbuatan-perbuatan manusia. Menurut Ibnu Bajjah, pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut bukan dari perbuatannya, melainkan dari motifnya. Yang keenam ialah politik. Pandangan Ibnu Bajjah dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi.
Meskipun begitu, tetap ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya ada pada sebuah penekanan. Untuk Al-Farabi, beliau menitik tekankan kepada kepala negara, sedangkan Ibnu Bajah menitik tekankan kepada masyarakat. Menurut Ibnu Bajah, warga utama tidak lagi memerlukan seorang tabib dan hakim. Beliau begini karena menurut beliau, mereka hidup dalam keadaan puas atas segala rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun tidak akan mau makan makanan yang dapat merusak kesehatannya. Hidup mereka juga saling mengasihi, menyayangi, dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketujuh ialah manusia penyendiri, uzlab. Manusia penyendiri adalah salah satu yang paling populer tentang filsafat. Pemikiran ini termuat di dalam magnum opnumnya, kitab Tadbir Al-Mutawahhid. Yang dimaksud Ibnu Bajjah, manusia penyendiri bukanlah bermaksud menjauhi manusia, akan tetapi tetap berhubungan dengan masyarakat. Hanya saja manusia ini selalu bisa menguasai dirinya sendiri, serta hawa nafsunya, dan tidak terbawa hal keburukan yang berada di masyarakat. Yang kedelapan ialah teori ittisal, kontak intelektual dengan Tuhan. Ibnu Bajjah percaya akan pengetahuan tidak diperoleh semata melalui indera. Banyak hal yang meliputi hal tersebut, pertimbangan-pertimbangan universal, dan niscaya isi ilmu yang prediktif dan eksplanatif, serta landasan bagi penalaran apoetik tentang alam, hanya dapat dicapai dengan akal aktif, inteligensi yang mengatur. Maka tidak diragukan lagi Ibnu Bajjah telah menjadi gerbang filosofis di negara Andalusia, sebuah kawasan barat Islam. Maimonides pun mengagumi Ibnu Bajjah karena telah mengutip komentarnya atas fisik Aristoteles dengan mengikuti jejak lewat astronomi, epistemologi, dan metafisika jiwa. Adapun karya-karya Ibnu Bajjah yang populer, antara lain karya yang pertama, Risalah Al-Wida'. Dalam kitab ini menjelaskan dan menceritakan tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, dan uraian pengobatan. Yang kedua, Tadbir Al-Mutawahhid. Dalam kitab ini mengungkapkan pandangan beliau tentang bidang politik dan filsafat. Yang ketiga, Al-Nafs. Kitab ini juga menjelaskan tentang kejiwaan manusia dengan Tuhan dan kebahagiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.